Aku tidak berani. Mengapa kau menggantungku? Letakkan bayinya. Bibi Perry, bagaimana keadaan istriku? Istrimu mengalami persalinan yang sulit. Dia sudah kehabisan tenaga. Tidak bisa punya anak. Perry, tolong. Selamatkan dia, Bibi Perry. Bangun. Ada yang punya gong di dekatmu? Ya, Paman. Bantu aku ambil gong. Ini bukan untukku. Kamu ambil gong ini. Pukul keras di sekitar ruangan ini. Hei, oke. Paman tolong pukul-pukul keras. Selamat. Ibu dan anak selamat. Dia seorang pemuda. Terima kasih, Siang Gong. Lahirkan berhenti memukul. Jangan menakuti anak-anak. Bayinya selesai UPS. Ternyata memang Bibi Peri. Bidan sudah sibuk sepanjang pagi. Orang-orang sudah kelelahan. Masih sia-sia. Oh, benar-benar Bibi Peri. Hahaha, kali ini memukul. Ibunya bisa kejang. Itu sedikit lebih banyak usaha. Ayah mertua, minum tehmu pelan-pelan. Santai saja. Oke. Lai Mei Niang. Zonglun, apakah perjalananmu ke ibu kota berjalan lancar? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim buku suap ke Wang Shiki di Ombak. Diserahkan kepada Tuan Su dari dinasti. Tuan Su berkata, dia akan mencari kesempatan untuk menyerahkan buku catatan itu langsung kepada Kaisar. Itu bagus. Dan kemudian aku dengar bahwa Wang Shiki mengambil uang curian itu. Setengahnya diserahkan ke rumah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri Wang memiliki banyak pengikut di istana. Sangat kuat. Hal ini tidak boleh menimbulkan kecemasan. Saya juga percaya bahwa Kaisar dapat menyelidiki hal ini secara diam-diam. Untuk mengetahui akar permasalahannya. Saya pikir ini akan memakan waktu. Dosa Tuhan diampuni. Orang berbuat jahat dan hidup. Yang mulia. Ahahaha. Apa yang kamu inginkan? Hahaha, yang mulia. Saya baru saja mengetahui rahasia besar. Pangeran keempat masih hidup. Keempat masih hidup. Yang mulia. Yang mulia. Katakan sekarang, siapa yang ragu untuk mati? Apakah kamu tidak berani? Saya tidak berani ragu. Karena keraguan akan membuat yang mulia cemas untuk mengatakan, hahaha. Yang mulia, saya menangkap seorang bajak laut di laut. Dia masih seorang pemimpin. Bos ini sepertinya memiliki kakak laki-laki. Hanya saja roh kura-kura tua tidak dapat ditemukan. Kemudian seorang bernama Yang Shengkuan terbang keluar dari sarang bandit. Hei, setelah kura-kura tua melihatnya, berlutut. Saya bertemu dengan pangeran keempat. Di mana anak keempat sekarang? Saya tidak tahu, jadi cepat temukan. Ayo kamu terus menghalangi saya. 4. Kamu adalah duri dalam daging saya. Duri dalam daging. Saya mengerti di sini. Dan tempat ini. Dingin di kaki Anda terlalu berat. Sudah berapa lama? 2,5 hari. UPS tangisan siang dan malam dalam kesakitan. Keributan lingkungan tidak tenang. Lalu mengapa kamu tidak datang ke saya lebih cepat? Jalannya terlalu jauh, tidak tega bekerja keras. Nona Lin,
Sakit, aku nggak kuat lagi. Hei, Aku akan ambilkan jarum perak untuk sakitmu sekarang. Sabar ya. hei 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 hei. Hei, Gimana tadi? Udah baik kan? aduh jauh lebih ringan. Udah nggak sakit lagi, nggak terlalu sakit. Ah, kamu kasih dia tongkat. Biarkan dia jalan-jalan pakai tali. UPS beneran udah nggak sakit lagi. Wahai Dewi, ya Tuhan. Hei oke hei. Kamu tinggal naik bukit ini. Jalan ke sana terus balik lagi. Kakinya mungkin udah baikan. Beneran. Tante ini, kamu nggak perlu bantu dia. Biarkan dia sendiri. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Hei udah nggak sakit lagi. Ya Tuhan. Hei naik dari sini. Oh oh oh. Hati-hati, hei tai, kamu baik-baik aja. Hei udah nggak sakit lagi, hei hei hei. Paman yang baik. Lepasin anjingmu dan kejar dia. Oke, kejar. Tante Dewi ini nggak bakal digigitkan. Jangan khawatir, bakal baik-baik aja. Tinggal lihat aja. Ah anjing beneran. Ayo bertarung. Dia mau bunuh. Ah. Kakinya baikan. Kakinya baikan. Aduh, terima kasih. Xie Xiangu. Terima kasih Tante Dewi. Terima kasih. Anak berkacamata bisa cepat nggak? Datang ngomong terus. Lihatlah, coba lihat ini. Hei hei hei. Baiklah. Hei. Hei kamu saya Kardamati. Kenakan baju nilai tua. Benar-benar seperti itu. Kamu ngomong apa sih? Orang mengandalkan, pakaian kuda mengandalkan pelana. Kenakan jubah naga. Aku masih terlihat seperti Raja Naga. Hei kamu seperti naga. Hei. Hei ada yang datang, ayo pergi. Hei paman. Hei paman. Hei paman hei. Tolong tanya. Ada seseorang bernama Yang Shengkuan di sekitar sini. Aku tidak tahu apakah kamu tahu. Hei Yang Shengkuan. Hei. Yang Shengkuan yang mana? Tidak hanya Yang Shengkuan. Ada berapa Yang Shengkuan? Satu adalah anaknya Yang Dawang. Sudah lama mati. Ada juga yang dulu namanya Beyan. Anak Raja Naga. Hei ya, kami mencari anak Raja Naga ini. Sudah pergi juga. Sudah pergi. Hei paman. Hei kemana dia pergi? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Kalian mencari dia untuk apa? Kami mencari dia. Hei ya. Kami dengar ada anak Raja Naga di sekitar sini. Ya kami hanya ingin melihat. Apakah anak Raja Naga juga punya mata dan hidung? Hei, ya mata hidung hehehe. Dia juga punya hidung dan mata. Hanya saja tidak ada jodoh dengan kalian. Ini. Apa takdir bukan takdir? Ini, Dewa Naga Pangeran, naga kami sudah melihat banyak. Ya sudah tidak bisa melihatnya lagi. Saya sudah bosan melihat yang lain, apakah saya harus melihatnya? Ayo. HMPH. Hei. Hahaha. Makanan ini sangat enak. HMPH. Oke. Apa yang kamu lihat? Ada butiran nasi di tubuhku. Kenapa perutmu tidak buncit sama sekali? Gadis bodoh. Saya baru saja makan banyak sehingga perut saya bisa buncit. Oh kakak, jangan sengaja mengganggu saya. Kamu lihat kamu sudah menikah begitu lama. Kenapa kamu belum hamil? Gadis bodoh, jangan khawatirkan apa yang tidak seharusnya kamu pedulikan. Kakak. Kakak. Apa pantai itu melarikan diri?
Ya saya tidak tahu kemana perginya. Jadi dia memang masih hidup. Hitung dia beruntung. Yah dia tidak mati. Kamu terus mencari. Bahkan jika itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukannya untuk saya. Tapi, lautan manusia yang luas ini, kemana kita akan menemukannya? Itu urusanmu. Saya akan memberitahumu apa. Hidup tidak hanya buruk untuk saya. Dia adalah pedang yang menggantung di atas kepala kalian. Oh ya. Kakak, ayo, cepat minum. Oke. Apa ini? Sangat pahit seperti obat. Apakah ini obat? Kenapa kamu memberiku obat? Saya tidak sakit. Kamu ingin menyakitiku. Mau datang untuk bersujud kepada Dewi Guanyin. Tidak, aku akan bersujud kepada ibuku. Kamu bersujud kepada Dewi Guanyin. Biarkan Dewi Guanyin memberkati ibu. Ketika kamu besar nanti, bangun kuil Nyang Ma. Kamu pimpin semua orang untuk bersujud. Ingat? Ingat, aku masih ingin mengetuk anak-anak baik. Tidak, bukan itu maksudnya. Kakak ya, apa ada yang bisa diminum? Kamu sudah membicarakannya sepanjang pagi. Oke. Nah, ini teh bukan? Ini obat ya. Kamu belajar lebih cepat dariku. Aduh, kamu akan menjadi keranjang ikan sebentar tidak? Sebentar ya. Aku sudah membicarakannya sepanjang pagi. Kucing dan tikus kita sudah belajar. Hei tadi, kucing ingin menangkap tikus. Tikusnya berteriak ketakutan. Meong 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 meong. Kucing yang bilang, kamu bor keranjang. Mati juga. Bisakah kamu berhenti begitu pemarah? Aduh, aku di sini untuk membantumu mengingat. Apakah detoksiku mudah? Non Li tolong. Non Li, tolong. Non Li tolong. Kakak. Osmanthus, kenapa kamu begitu keras? Apa kamu ingin membunuhku? Kakak. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa kamu tidur di tempat tidur yang dilukis di dinding? Kamu masuk ke kamarku dengan zonglong. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Cepat berikan. Cepat. Apa yang kamu buru-buru? Lihat itu. Raja Naga ini, kuil ini cukup untuk dijaga. Hei, dupa ini cukup ramai. HMPH tunggu sampai pangeran ini menjadi posisi naga. Dupa di sini akan lebih ramai. Tentu saja. Kalian berdua menghancurkan patung ini pada saya. Ya. Pyukin yang mulia. Apa maksudmu? Maksudku tidakkah kamu mengerti? Saya tidak bermaksud saya mengerti. Hei, tidak di sini. Ini adalah penampilan Raja Naga.
Lalu bagaimana kita berani menghancurkannya? Jadi apa? Biarkan kamu menghancurkannya, Mengapa kamu banyak bicara? UPS ini pengganti. Band Pangeran yang tidak akan ada orang di sini mulai sekarang. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Itu miliknya juga. Itu bukan milik kita. Oke. Hancurkan lalu hancurkan. Yang Mulia tidak sakit hari ini? Saya minum obat yang salah. Laporkan kepada ayah. Ada seorang wanita nelayan bernama Lin Moniang di dunia. Gadis setan ini mengandalkan sedikit kungfu, menyelamatkan beberapa orang di laut, dirawat beberapa kali. Untuk menepur orang-orang biasa itu. Itu adalah penghormatan untuknya. Ayah, baru-baru ini, saya mendengar bahwa seseorang akan membangun kuil untuknya. Menawarkan dupa. Urusan manusia. Kaisar di bumi harus khawatir tentang itu. Saya Raja, naga hanya peduli tentang Laut Timur. Ayah saya adalah Li Munyang. Serius mengancam prestise dan pengaruh Anda. Jika kuilnya dibangun, nelayan harus pergi ke dia untuk membakar dupa. Di masa depan rakyat biasa mungkin melupakan Anda. Apakah masih diperlukan di masa depan? Dia mulai melakukannya sekarang. Dia menghancurkan patung ayahnya, itu mengerikan. Dupa di kuil ayah sudah lama rusak. Bahkan anjing liar tidak mau masuk. Gadis nelayan kecil, berani sekali kau bersaing dengan Raja Naga. Bersaing untuk dupa. Ini keterlaluan. Ibu Lian sangat berani. Ayah gadis setan ini tidak takut apapun. Ingat tahun itu, ketika anak keempat mencuri beberapa Kian Kundafa. Terobsesi. Muncul. Ini penyihir ini yang mencurinya dariku. Kasihan anak keempat. Terbagi oleh keluarga ini. Ayah kaisar ini adalah kematian istana naga Donghai kita. Musuh lama saingan. Selama ribuan tahun nelayan selalu menghormati Raja Lone. Dia benar-benar tidak menganggapku serius. Ayah. Ayah. Penyihir ini tidak tahu dari mana dia mendapatkan beberapa senjata sihir yang kuat. Sangat sulit untuk dihadapi. Ayah, jika kau tidak percaya, mengapa kau tidak pergi dan melihat sendiri? Hei, kau dengar? Apa yang kau dengar? Ada seorang gadis Lin di Pulau Meiso. Ku dengar dia luar biasa. Nona Lin. Maka aku sangat kenal. Aku akan memberitahumu. Gadis Lin itu. Dia adalah putri keluarga Paman Lin Yuan di desa nelayan kita. Aku tumbuh bersamanya. Sangat kenal. Benarkah? Itu luar biasa darimu. Kau dalam kesulitan? Beri teriakan pada Nona Lin datang dan selamatkan aku. Nona Lin akan turun dari langit. Itu tidak sepintar Raja Naga. Tuan Haron kadang bertanggung jawab. Kadang tidak ada apa. Seberapa baik Nona Lin? Itu respon. Maka aku juga akan menyembah Nona Lin nanti. Ya pergilah. Nona Lin jauh lebih kuat dari Raja Naga. Sekarang Raja Naga yang tidak peduli apapun. Hei, jangan buang itu. Aduh. Kenapa ada begitu banyak sarang laba-laba? Aduh. Ah, Apa kabar? Ah, ini tempat aku disembah selama ribuan tahun. Sudah rusak. Ah, tidak ada seekor gajah pun. Hanya papan gajah. Aku kesal. Apa aku kesal? Raja Naga jaga tubuh naga. Nelayan-nelayan ini itu omong kosong. Jangan diambil hati. Jangan dianggap pribadi. Hanya nelayan-nelayan ini. Itu suka yang baru dan benci yang lama. Hei 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 yo. Hei, mereka hanya melihat pendatang baru tertawa. Aku tidak melihat orang tua menangis.
Hei hei hei. Oke, kembali ke istana. Kembali ke istana. Kembali ke istana. Jangan pernah datang lagi. Ayah. Kamu kembali. Penkan. Kamu lelah. Apa anaknya benar? Ah, benar? Sungguh keterlaluan. Kamu lihat tempat dupa juga ditendang. Hancurkan patung menjadi berkeping-keping. Penyihir ini sungguh menyebalkan. Sangat menyebalkan. 5 Lin Mon yang terkutuk. Sedikit nelayan perempuan. Berani-beraninya kamu, begitu besar kepada Raja Kurang Naga. Ajar. Raja Naga kamu adalah Raja Naga pertama di 4 lautan. Aku berani buang air besar dan kecil di kepalamu. Ayah, tolong perintahkan. Anak membawa prajurit udang dan jenderal kepiting untuk membersihkan gadis iblis ini. Atas nama ayahmu berhenti bicara tentang nafas jahat ini. Mana yang tidak bisa ditolerir dan mana yang tidak bisa ditolerir. Lao Zu sedang mendengarkan. Aku perintahkan kamu untuk memimpin prajurit udang dan jenderal kepiting. Pergi, ajarin Lin Moniang pelajaran yang baik. Anak-anak patuh. Osman terus dalam beberapa hari. Zongnun dan aku akan kembali ke Pulau Meizu untuk menghormati ayah. Kamu bisa tinggal di rumah. Apa maksudnya itu? Mengurus rumah? Bagaimana dengan Paman Liang? Rayakan ulang tahun ayah. Bagaimana aku bisa tidak pergi? Aku harus melakukan kewajiban bakti. Aku takut padamu. Aku tidak akan menunjukkan bakti kepada ayah. Tetapi untuk membuat ayah kesal. Kamu tidak bisa. Aku pergi. Bisakah kamu pergi? Tetapi kamu harus berjanji padaku. Tutup mulutmu. Bisakah aku membiarkanmu tidur di tembok? Oke, apa yang kamu katakan? Jika kamu mengatakannya, aku akan putus denganmu. Oh sayang. Nona Lin, selamatkan gadisku yang tak berperasaan. Kakak akan melemparku ke lautan penderitaan yang tak berujung. Nona Lin, tolong selamatkan aku. Mengapa kamu begitu berisik? Bangun. Gadis Lin ini benar-benar pintar. Bahkan Mon yang takut padanya. Kakak Mon yang paling takut padamu, ayo pergi. Hei, bagaimana akhir-akhir ini? Aku harus pergi dalam perjalanan bisnis. Aku akan pergi bersama tuanku dalam 2 hari. Xiao Fanna. Kamu harus baik pada Miazu. Kamu akan menjadi ayah. Kamu harus membuat sumpah. Mengerti, ayah? Ah, Gong Dedi. Beberapa hari lagi akan menjadi ulang tahun ke-60 ayahku. Aku ingin kembali ke Pulau Meizu untuk merayakan ulang tahun ayahku. Tetapi ketika kamu pergi, UPS semuanya dalam satu kesatuan. Hahaha. Seharusnya hahaha. Ayah ini sudah pergi. Tuanku juga sudah pergi. Ini dia lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka tidak pantas bagi saya untuk tidak pulang merayakan ulang tahun ayah. Sayang, kenapa kamu tidak ikut pulang bersamaku? Pergilah menantu. Kamu juga harus memberi ucapan ulang tahun pada ayah mertua. Jangan biarkan orang menertawakan kaki pincangku. Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Tapi hei. Ah, Ju, lihat Xiao Fan. Dia tidak mau pergi bersamamu. Dia tidak tega meninggalkanmu. Yah, lihatlah tubuhmu. Tidak terlalu nyaman. Bagaimana dengan aku? Banyak urusan resmi. Tidak berani menunda. Kamu harus berkorban sedikit. Tulis surat untuk ayahmu. Jelaskan situasi ini. Aku akan mengirim hadiah lagi. Aku akan menyuruh orang mengantarkannya untukmu. Bisa kamu lihat apakah ini berhasil? Oke. Ya, dengarkan saja ayah Gong. Hahaha. Anak baik, anak baik. Hahaha. Kenapa Zuonuan bangun begitu pagi? Kamu tidak bisa tidur lagi. Bagaimana kamu bisa tidur?
Pengadilan mengirim 100.000 tentara ke utara, berencana merebut kembali wilayah yang hilang, tapi malah mendapat masalah. Situasinya sangat kritis. Beritanya sudah tersebar. Rakyat sedih. Bagaimana cara keluar dari masalah ini? Semuanya naik turun. Ya. Sejak kecil aku sudah familiar dengan buku-buku militer. Aku berpikir, sekarang pengadilan pasti sedang buru-buru memobilisasi pasukan dari seluruh negeri, menggunakan strategi mengelilingi Wei dan menyelamatkan Zhao, untuk segera menyelesaikan bahaya di garis depan. Jadi aku menulis teguran ini semalaman. Bersiap membawanya ke ibu kota. Seorang teman lama pengadilan beralih ke kaisar. Saudara ipar, mari kita makan. Saudara ipar, kamu sudah bukan pejabat lagi. Mengapa kamu masih peduli dengan urusan yang rusak di DPRK? Meskipun saya tidak berada di pengadilan, tetapi masih memikirkan dunia. Bagaimana saya bisa duduk dia melihatnya berubah sekarang? Orang miskin lebih baik. Tetapi kamu lembut dalam berbicara. Apakah saranmu bisa menarik perhatian pengadilan? Bahkan bisa disampaikan ke pengadilan kekaisaran. Tidak pernah tahu. Seperti buku besar pejabat anjing di Guild terbang terakhir kali setelah dikirim ke ibu kota. Bukankah tidak ada kabar? Kolusi antara pejabat dan bandit hanya masalah sebagian. Mungkin kaisar tidak punya waktu untuk peduli. Tetapi sekarang, itu adalah bencana di dunia. Ini terkait dengan nasib dinasti Song. Saya tidak bisa menyampaikan surat ini tepat waktu. Jika sampai itu akan menunda jet tempur. Ini telah menjadi selembar kertas sampah. Saya pikir saya akan meminta Paman Liang untuk menyiapkan kuda dengan cepat. 100.000 mendesak. Berangkat sekarang. Jangan terlalu merepotkan. Saya akan pergi untukmu. Saya akan terbang dan tiba dalam beberapa jam. Ya, lihat otak saya. Bagaimana saya bisa lupa bahwa istri saya bisa terbang? Melayani suamimu untuk negara. Tugas istri. Kita bisa menghancurkan Banshe ini dengan gemuruh. Tetapi kita tidak punya masalah mengalahkannya. Tidak mudah bagi saya untuk membunuhnya. Ya, kita pasti harus belajar dari terakhir kali kita membunuh kura-kura tua. Pelajaran dari kasus Kim dan pembunuhan. Jangan pernah biarkan dia lolos. Kita harus melakukannya selamanya. Oke. Penyihir ini sekarang sangat terhormat di hati nelayan. Bahkan jika kita punya kesempatan untuk memulai, mereka juga akan keluar untuk mengeluh. Jika kamu benar-benar memberitahu ayahmu, maka ayah akan menyalahkanmu. Oh, itulah mengapa Yang Mulia memainkan drama seperti ini. Benar, Hei. Dengan kehendak ayah, kita bisa mengerahkan para ahli ini secara terbuka. Musnahkan bersama. Ini satu-satunya cara untuk menang. Dan aku tidak takut mereka membuat masalah. Ayah tidak akan menyalahkanku. Hahaha. Yang Mulia, langkah ini cukup jahat. Kali ini penyihir dan si tua licik sudah dihitung. Hei, ini namanya jaringan. Tangkap jua Ikan Bizar. Yang Mulia, rencana ini benar-benar cerdik brengsek. Lagi pula Raja Naga juga ayahku. Bagaimana bisa kau membandingkannya dengan ikan? Ya, Raja Naga tua itu bukan ikan. Apakah Yang Mulia ini ikan? Apakah Yang Mulia ikan? Itu juga Yang Mulia kita. Diam. Mari kita pergi ke laut dan menjemput beberapa nelayan. Kupikir penyihir itu pasti akan datang untuk menyelamatkan orang. Laut adalah wilayah kita. Datang ke wilayah kita untuk membunuhnya. Paling aman. Zonglun, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirimkan buku pedangmu padamu. Ide bagus. Maka silakan. Apakah kau sopan padaku? Aku akan kembali sebentar lagi. Kakak. Kamu belum sarapan. Cepat bawa kue, terbang dan makan. Agar tidak jatuh dari langit karena lapar. Kamu sangat perhatian, hehe. Moniang harus mengambilnya. Jangan sampai lapar. Ya, jangan khawatir tentang aku. Buatlah makanan. Aku akan kembali sore ini. Ya, baiklah. Pergi. Ah, kakak kue. Kamu tidak membawa kue, kakak. Heh. Yang Mulia lagi-lagi menipu selir. Selir tidak merasakannya. Sekali lagi. Tidak, saya hanya datang sekali di pagi hari. Bagaimana kamu menyebutnya lagi? Hal yang tidak berpendidikan. Siapa yang melatihmu? Guling. Beijingkan. Hahaha. Kalian bajingan. Berani memukul permaisuri ini. Aku suruh kamu tertawa. Aku tertawa.
Aku suruh kamu tertawa. Senyum selir senyum. Sedikit tersakiti permaisuri. Yang kecil sedang memarahi mereka. Yang kecil ada hal mendesak untuk melapor padaku. Tunggu yang mulia. Mereka tidak membiarkan saya masuk. Hanya yang mulia yang punya perak untuk memberi hadiah pada yang kecil. Kecil percaya. Jadi saya masuk. Hasilnya, dia melanggar larangan yang mulia. Bisakah yang kecil tidak takut pada mereka? Hahaha. Kamu telah menyia-nyiakan ribuan tahun berlatih dengan pangeran ini. Mulai sekarang tidak ada marah-marah yang diperbolehkan di Istana Naga. Ya, Istana Naga kita adalah tempat peradaban. Bagaimana bisa aku membiarkanmu berbuat semaumu di sini? Yang kecil ini mengikuti yang mulia dan terbiasa mendengar makianmu. Saya belajar sedikit demi sedikit. Hei ini, tidak ada di balok. Tidak, hei. Harus disebut Xia Liang Busheng. Balok atasnya bengkok hahaha. Bajingan. Kakakmu sudah pergi begitu lama. Dia belum kembali. Apakah dia mengalami kesulitan? Kakak ipar sangat jauh dari sini ke jalan Jingcheng. Kakak lelah terbang. Haruskah berhenti dan beristirahat sebentar? Minum air, makan sesuatu. Apakah kakak ipar merindukan kakak? Sketsa istana di pulau tanpa nama sudah selesai. Bahan-bahan di pulau juga lengkap. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu angin timur. Menunggu untuk menangkap orang dan mulai bekerja. Bukankah ini hanya tentang menangkap beberapa orang? Kita semua punya mana? Gampang banget. HMPH beberapa ribu orang nggak bakal ngebantu. Nggak sampai puluhan ribu. Kapan istana ini bakal selesai dibangun? Penundaan itu adalah hari sang Raja Naga baru. Kita si milik Istana Naga. Kamu nggak perlu merampok orang di darat itu. Hanya dengan menangkap para pedagang pelancong dan nelayan di laut. Apa kamu nggak sadar? Ya terlalu banyak. Di mana aku bisa nemuin sebanyak itu orang? Perairan sekitar udah ditangkap. Pergi ke Lot Jawa biwait nangkap orang. Nggak peduli laut manapun. Dari negara manapun. Selama itu manusia. Tangkap aja. Makin banyak istana spiritual makin bagus. Jiaing Jiayu ada di sini. Ingat ini hadiah buat jasa. Ya. Oke. Carry Istana Kultivasi. Ini udah disetujui sama Raja Naga Tua. Pakai ini. Brankas perak di Laut Timur. Peraknya banyak banget. Kaya banget sama pangeran kita. Kasih perak, kasih tamparan dikit, bajingan banyak. Siapa yang berani nggak nurut perintah? Bunuh tanpa ampun. Siap-siap berangkat. Ya. Ayah lihat. Hahaha. Oh Luthor. Oh Luthor. Lucifer. 3. Lusan. Ayah. Hei, hari ini kita punya kapal barang laut. Pasti dapat harga bagus kalau sampai di pasar. Hei ya. Axia. Hei, Aku bakal nyimpen kain bunga buat kamu kalau udah dijual. Buat baju cantik. ayo kita cari obat buat ibu dulu. Hei. Ibumu sakit ya? Itu penyakit lama. Coba lagi. Lush Eng Beko Baikin Baju Biwek Camo. Bukannya itu yang seharusnya. Hahaha.
subur. 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 Subur-subur. Cepetan. Bawa mereka semua ke lokasi konstruksi buat aku. Cepetan, cepetan. Panut, kamu siapa? Tangkap kami di siang bolong. Masih ada hukum gak? Kamu mau apa? Bajingan, kamu harus mati. Kamu yang bajingan. Semua dengerin aku. Mulai sekarang dengerin dua majikan ini. Mudah nggak kita datang ke pulau ini? Selesai kerja lebih awal nggak pulang lebih awal? Hei, kamu ngapain? Kembali ke dua majikan. Aku juga dibunuh sama dua majikan. Dibawa ke pulau. Terus kenapa kamu bantu kita? Kalau udah datang bakal aman. Aku harus bantu dua majikan. Raih kesuksesan di pulau ini. Oke. Tangkap siapa aja. Aku juga mukul orang dan berantem sama kamu. Berantem sama mereka. Cukup keras. Cukup gelap. Hei, kamu bisa tinggal di pulau dan jaga mereka mulai sekarang. Terima kasih kalian berdua. Aku belum pernah nemu hal aneh kayak gini. Suatu pagi, belasan keturunan muda dan kuat di sepanjang pulau, di laut yang berbeda, perahu yang berbeda, hilang dalam sekejap. Nggak ada yang bisa lahir mati tanpa mayat. Apa sih yang terjadi? Monster laut sirene yang sialan ini. Bawa pergi tulang-tulang tuaku. Dewa Naga. Buka matamu. Kembalikan anakku. Biarkan anak ketigaku kembali. Ah! Apa yang harus kulakukan? Hei, bagaimana dengan Moniang? Mengapa Moniang tidak pergi ke laut untuk menyelamatkan orang? Ya, Moniang, dia bilang. Cukup menikah saja. Dia juga akan menyelamatkan orang. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Moniang? Itu. Maka kita tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi biarlah. Jangan pergi memancing hari-hari ini. Aku akan bertanya pada Moniang dan menjelaskan. Paman kedua, hati-hati. Jangan khawatir, kamu tidak menemukan orang-orang yang hilang ini. Apakah tidak ada orang tua sama sekali? Semuanya akan baik-baik saja. Zonglun. Moniang. Kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu lama. Apakah suratnya sudah sampai? Sudah dikirim ke kakakku. Makanan sudah siap. Sudah selesai. Baiklah, mari kita bicara sambil makan. Aku sangat lapar. Kakak, aku sangat senang untukmu. Moniang. Bukankah berbahaya bagimu untuk masuk ke istana kali ini? Sekarang DPRK dan Tiongkok adalah faksi perang utama yang berkuasa. Bahkan saudara Huang Guang yang pergi untuk membujuknya kehilangan jabatannya. Jika langkahmu yang mengejutkan membuat Kaisar marah. Apa yang harus dilakukan Kaisar jika dia menyalahkannya? Jika strategiku berbeda dengan Kaisar, ini akan merenggut nyawamu. Aku punya beberapa ketakutan dalam perjalanan pulang, tapi tidak ada cara lain. Ngomong-ngomong, Tuan Su menyampaikan perintah lisan Kaisar, memintamu untuk segera kembali ke ibu kota. Wah, kakak ipar. Kamu ingin jabatanmu dikembalikan?
Tuan tolong ipar. Tuan sudah datang. Ayah. Kenapa kamu di sini? Hei, aku nggak tahu apa yang terjadi di pulau belakangan ini. Tiba-tiba banyak keturunan muda hilang begitu saja. Ayah, duduk dulu ya. Ayah, duduk dulu. Hei, Ayah, ada apa sih? siapa yang tahu? Ini nggak masuk akal. Jangan khawatir, Zhongwen besok mau ke Beijing buat urusan bisnis. Aku sama Osman terus mau pulang ke rumah orang tua sebentar. Aku juga akan cari jalan keluar bareng kamu. Moniang, ayo cepat pergi ayah. Kamu lihat udah mulai gelap. Kamu gak bisa selesaikan masalah apapun kalau pergi hari ini. Ayo pergi besok. Iya ayah, kamu belum makan. Makan dulu deh. Osman terus tambahin sepasang piring sama sumpit. Moniang, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, ya aku akan cepat kembali. Oh begitu, Hati-hati di jalan. aku tahu. Osmantus, jaga adikmu ya. Ya jangan khawatir. Bagus Song Lunan. Mari kita pamit. Hati-hati di jalan. Oke. Kalau gitu aku pergi dulu, hati-hati. Oke. Nak, ayo pergi. Yo kakak ipar MU Niang. Kakak MU Niang. Ayah? Ibu kamu akhirnya kembali. Rambutnya rapi sekali disisir. Aku belum pernah lihat seumur hidupku. Benar nggak kakak ipar? Kamu juga suka ya? Nanti kalau ada waktu aku sisirin kamu juga. Hei, oke. Aku nggak nyangka setelah kamu pergi dari pulau. Banyak banget yang terjadi di desa kita. Saudari ipar jangan khawatir, mari kita cari solusinya pelan-pelan. Ya pulang saja dulu. Satu-satunya desa Jinan yang kita tahu adalah desa Changyang. Pulau Shangwan, Pulau Siawan, desa-desa, dan pulau-pulau ini. Sudah ada 100 pemuda. Menghilang di laut tanpa alasan. Setan apa ini? Kalau bilang tidak langsung hilang. Oh ya. Aneh banget UPS. Aku tidak tahu apakah Mao Sheng dan yang lain baik atau buruk. Kurasa mereka masih hidup. Dan untuk sementara tidak ada bahaya bagi nyawa. Pasti. Aku sudah lama mendengar tentang monster yang suka makan orang. Ya UPS ya. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Tapi, kenapa monster pemakan orang tidak makan orang tua dan wanita? Kenapa makan pemuda kuat? Mungkin pemuda enak. Jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Aku melihat dua kemungkinan. Satu dirampok oleh penjahat dan dijadikan bandit. Yang lain diambil untuk kerja paksa. Ya ibu, saya benar. Sejak zaman dahulu, menculik pemuda kuat untuk membangun proyek. Banyak kasusnya. Contohnya saat Qin Shi Huang memperbaiki tembok besar. Tidak tahu berapa banyak keturunan muda yang diculik. Benar? Jadi jangan khawatir semua. Mereka seharusnya masih hidup. Yang paling penting sekarang adalah tahu mereka ada di mana sih? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menculiknya? Moniang, kita sekarang sedang mengolesi mata kita. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu bilang ini? Sekian lama? Tidak ada kabar sama sekali. Ya. Ayah dan saudari ipar. Aku kembali. Miazhu kembali. Miazhu, kamu sudah kembali. Miao Julai. Pelan-pelan Miazhu sudah kembali. Ayah? Penduduk desa semuanya sudah di sini. Miazhu jarang-jarang pulang. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu kalian dulu. Mari kita pulang dulu. Semuanya pulang. Pulang. Helen. Aman, jangan khawatir. Pasti ada jalannya. Pelan-pelan teman-teman. Miazhu. Jakeng, duduk, perutmu sudah besar. Kenapa kamu masih buru-buru pulang? Wah ayah, aku dengar di rumah, banyak orang di desa kita hilang tanpa alasan. Jadi aku sangat cemas. Aku pulang untuk melihat. Kamu baik-baik saja? Baik, ICU Xiaofan, apakah dia baik padamu? ayah aku baik-baik saja. Xiaofan sudah jauh lebih sabar belakangan ini. Ya aku juga, jangan khawatir. Baik. Kakak, bukankah seharusnya kamu hanya memberi kabar baik bukan kabar buruk? Xiaofan sekarang sudah benar-benar berubah.
Sekarang, aku juga bisa tenang. Oh benar. Aku tidak sempat pulang saat kamu menikah. Xiaofan, tidak enak badan. Jangan khawatirkan itu. Kakak kamu sudah keluar. Bagaimana mungkin aku peduli? Tidak apa-apa. Ayah, bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku baik-baik saja. Hei, kenapa tidak ada yang pergi melaut hari ini? Kakak, kapal-kapal ini sudah berhari-hari tidak digunakan. Jangan bilang para pria takut pergi melaut. Bahkan wanita takut pergi ke laut. Siapa tahu kapan monster itu berubah seleranya. Laki-laki bosan makan lalu makan perempuan. Bagaimana kamu tahu orang-orang yang hilang itu dimakan monster? Seolah kamu melihatnya. Oh, aku tidak melihatnya. Jadi aku punya satu. Aku akan melihat orang-orang yang hilang di mana mereka berada. Tapi kamu bahkan tidak tahu di mana mereka. Bagaimana kamu akan menemukan mereka? Aku menyamar sebagai pria. Biarkan penjahat membawaku pergi. Aku menemukan mereka. UPS terlalu berbahaya. Kakak, jika mereka benar-benar dimakan monster. Bukankah kamu menjerumuskan diri ke dalam jebakan? Jangan masuk ke sarang harimau. Apa harimau? Selain itu terus begini. Nelayan takut pergi ke laut. Bukan begitu caranya. Selain itu aku masih bisa melindungi diri. Monster benar-benar ingin memakanku. Dia belum punya kemampuan itu. UPS kakak, di suatu tempat di langit. Ada orang di luar. Terakhir kali kamu menyusup ke Pulau Heijia sendirian. Aku juga bilang kamu punya kemampuan melindungi diri. Pada akhirnya jika bukan karena penyelamatan Beian, aku takut kamu tidak akan bisa kembali. Bukan seperti dulu. Aku bilang tidak tapi tidak. Osmanthus. Jika aku benar-benar tidak pernah kembali, kamu akan menikahi Zonglun menjadi istrinya. Jaga baik-baik dia untukku. Kakak, apakah kamu terpesona oleh roh musang? Apakah suamimu memperlakukanmu seperti ini? Aku tidak ingin mengatakan kata-kata ini sekarang. Tapi aku takut jika aku benar-benar pergi selamanya. Sebenarnya, Zonglun dan aku sudah membicarakannya. Biarkan dia menikahimu sebagai istri kedua. Apakah kamu bingung? Istri teman tidak bisa diganggu. Suami juga. Kalau aku melakukan ini, aku bukan binatang lagi. Banyak wanita yang dinikahi pria. Selain itu banyak saudara perempuan menikah dengan pria yang sama. Tidak, adik. Kalau kamu pikir aku mengganggu, cari saja seseorang untuk menikahiku. Kamu lihat wajahmu merah dan ragu-ragu untuk bicara. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Kamu suka Zonglun kan? Tidak lagi. Kamu hampir menjadi pengantin di hari pernikahanku. Kamu akan melakukannya di masa depan, itu sangat bagus. Adik, itu salah paham ya? Itu salah paham. Ini salah paham. Itu juga takdir. Mungkin ini berkah dari kehidupan sebelumnya. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Pulang dan beritahu ayah. Bilang saja aku pulang ke Putian untuk mencari cara. Jangan beritahu mereka yang sebenarnya. Adik, tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi berpetualang. Adik. 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 Kamu mengenaliku sekarang. Aku takut bahkan monster yang khusus menangkap pria tidak akan mengenalimu sebagai wanita. Bukan begitu. Apakah kamu masih bisa diselamatkan? Aku pergi. Hei adik. Adik kamu. Adik. Hei. Oh sayang. Adik. Cui Hua, ingat untukku. Jaga Zonglun. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku menjadi hantu. Aji. Kamu tidak bisa pergi. Adik. Adik. Pria di daerah ini hampir semuanya tertangkap. Ayo kita kejarnya lebih jauh. Enggak, kita hampir dapat tuh. Para nelayan terlalu takut buat melaut. Lihat langit di atas laut tuh. Bahkan perahu nelayan aja nggak kelihatan. Lihat. Lihat, ada perahu di sana nggak? Ayo kita Ke pergi. sana dan lihat-lihat. Itu kapal. Benar-benar nggak takut apa-apa. Kebetulan ada orang di kapalnya. Sayangnya cuma satu.
Kalau nggak kamu lihat deh. Kalau nggak jangan tangkap. Tangkap satu aja. Gas ke Un. Siap berangkat. Cepetan. Ayo jangan lama-lama. Gerak buat berantem. Cepetan. Kamu juga cepetan. Denger nggak? Sobat, ini tempat apa? Gimana kamu bisa sampai sini? Apa kalian semua juga ketangkep di sini? Terbang di ombak, kamu tahu. Aku terbang di ombak. Cepetan kerja. Mas. Ada tempat tidur nggak? Mas, kamu baru di sini ya? Nggak ada tempat tidur, nggak ada kain. Nggak ada selimut, nggak ada bantal. Lihat tuh, enak ya kalau bisa tidur nyaman. Mau nggak tidur bareng aku? Oh nggak deh, makasih, aku masih di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Mas. Kita di mana sih? Siapa yang anggap kita? Kenapa kita ditangkap? Kita yang udah lama di sini. Yang pertama kali mendarat di pulau ini. Hei, aku tahu rumah seperti apa yang harus dibangun di pulau ini. Pemimpinnya adalah 2 anak sirene yang keras. Yang lainnya masih belum diketahui. Terbang di ombak itu. Bukankah itu kreditur dari sarang gangster Shanghai di Pulau Hejia? Tidak, siapa dia? Dia yang tahu kenapa. Dia juga dirampok. Orang ini bisa menjilat dan kungfunya bagus. Itu kejam buat kalian. Dalam beberapa hari, dia dipromosikan jadi supervisor oleh Jiaying Jiayu. Lalu abang ini, banyak dari kita yang tertangkap jadi kuli di pulau. Cuma satu-satu begitu jujur. Jangan jujur. Yin Jiayu itu mananya sangat tinggi. Ada juga ratusan tentara elit di bawah komandonya. Kita tertangkap di sini. Sedikit kecerobohan akan mengundang rasa sakit di daging dan darah. Aku sudah melihat banyak orang dipukuli sampai mati dengan mata kepala sendiri. Dan kuli yang mati karena sakit. Mereka membuangnya ke laut untuk jadi makanan ikan. Lalu kita masih perlu menyelamatkan nyawa kita. Mari kita tunggu sesi rang menyelamatkan kita. Siapa bisa menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita lagi. Kamu matikan hati ini secepatnya. Tidak, aku dengar itu. Ada satu yang khusus menyelamatkan orang di laut. Wanita berbaju merah. Mungkin dia bisa datang menyelamatkan kita. Ada bodhisattva hidup seperti itu. Dia adalah kita. Lin Moniang dari desa. Tapi dia bahkan tidak tahu di mana kita. Bagaimana mungkin dia bisa datang menyelamatkan kita? Kita hanya bisa menunggu. Rumah apa di pulau setelah diperbaiki? Kita bisa kembali. Jangan putus asa. Kita akan menemukan cara. Menghitung 1000 jalan di malam hari. Bangun pagi-pagi untuk menggiling tahu. Aku harus bangun dan mengangkat batu besok pagi. Tidurlah. Abang Mao Sheng, ada apa denganmu? Cepatlah. Belum lewat 7 hari pertama.
Kenapa terlihat seperti mayat yang baru dikubur? Tidak senyaman mayat. Berani kamu keras kepala. Hahaha. Kamu tertawa, berani kamu tertawa. Gao Lifei, kamu tidak seharusnya memukul orang. Aku pukul kamu dan aku pukul kamu. Masih berkelahi ya? Ah, masih berkelahi. Lepas. Pulau ini penuh dengan orang. Berapa banyak orang di sana? Itu dia. Fan Fei. Pergi lempar dia ke kandang. Ah! Bajingan mana yang memukulku dari belakang? Aku tidak membunuhmu dengan satu telapak tangan. Kamu beruntung. Kamu bisa apa? Apa artinya memasukkanku ke kandang? Kamu bisa keluar dari kandang ini. Itu baru skill. Kandang ini pernah menahan 2 tokoh dalam beberapa tahun terakhir. Satu adalah penyihir kuat Lin Moniang. Yang lain adalah Dewa Laut Jiaing, yang juga punya banyak kekuatan supernatural. Tidak ada kunci. Tidak ada yang bisa keluar. Hahaha, anak kurus. Jangan dengarkan pengawas. Aku akan masukkan kamu ke kandang selama 3 hari. Lapar selama 3 hari. Ayo pergi. Ayo pergi. Selamat kepada 2 master untuk jalan perlahan. Berani bersaing denganku. Matilah kelaparan dan tinggal di sini. Nyaman tanpa kerja. Kalau begitu kamu tinggal di kandangmu. Nikmati waktu luangmu. Setelah 3 hari, aku lihat apakah mulutmu masih keras. Ayah dan kakak ipar, aku harus kembali ke Guangzhou. Xiao Fan punya kaki yang buruk sendirian. Tidak ada yang merawatnya. Kamu harus merawat dirimu sendiri. Ayah jangan terlalu khawatir tentang Moniang. Dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Hei, kalau kamu bisa memikirkannya, atau tidak sama saja. Dalam. Jadi hari demi hari. UPS ayah, kamu juga semakin tua. Jangan melakukan pekerjaan orang muda. Lagi pula tidak bisa pergi ke laut. Kita semua bisa mencari nafkah. Mengerti. Bagaimana kalau kamu mengantarnya dengan baik? Nah, hati-hati di jalan. Ayah pulanglah. Pulanglah. Perhatikan. Kerja-kerja. Cepat pergi. Cepat.
Cepat dan jangan berlambat-lambat. Pergi cepat. Kakak, kamu memang seorang pria. Kamu masih sempat bersenandung lagu kecil ini. Kakak Mao Sheng lihat siapa aku. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku Moniang. Ah! Kamu Moniang. Ya bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku bahkan tidak mengenalinya. Kenapa kamu juga di sini? Aku sengaja menyamar untuk menemui kamu. Mari kita lihat, apakah ada cara untuk membebaskan semua orang. Nan. Kamu pasti kelaparan. Aku di sini membawakanmu makanan. Aku tidak menyangka kamu adalah Moniang. Hei, kakak Wang Sheng makanlah. Aku sudah kenyang. Kamu terkunci di sini. Sel and batter di tanah. Apa lagi yang bisa kamu makan? Aku punya mantra. Di tengah malam, aku keluar diam-diam. Apakah penjaga bisa melihatku? Aku akan memberikan mereka daging yang disiapkan untuk Jiaying Jiayu. Semua dimakan. Kita mengubah biji-bijian itu menjadi daging. Untuk dua sirene buta itu. Kamu punya kemampuan untuk melarikan diri dari sangkar besi ini. Lebih baik lari saja. Oh, aku tidak bisa kabur. Jelu Jiaying Jiayu dan Yang Lain merangsang sangkar besi ini. Mereka menjebakku sekali. Kamu benar-benar tidak bisa kabur tanpa kuncinya. Lalu bagaimana kamu mendapatkan makanan dari ruang api? Bisakah roh primordialku keluar dari tubuh? Tengah malam. Aku keluar dari tubuh. Makanan dari api. Kempe like sangkar dan makin palan-palan. Benar juga. Tadi malam aku menyelinap ke kamar Jiaying Jiayu. Aku ingin mencuri kunci dan membebaskan tubuhku. Tapi kuncinya tidak ada pada Jiayo. Aku tidak tahu kemana Jiaying sialan itu pergi. Kebetulan, aku mendengar Jiayo. Ayah, Flying in the Waffles bilang. Jiayo sendiri yang menggawal keu jalan-jalan. Dia akan kembali lebih dari sebulan lagi. Bajingan itu pasti lupa meninggalkan kuncinya. Sudahlah, aku akan baik-baik saja setelah 2 hari ditahan. Tapi keluargamu pasti akan khawatir. Kamu seharusnya tidak datang. Yah, aku tidak datang dengan sia-sia. Setidaknya aku melihatmu. Aku tahu kamu baik-baik saja. Aku lega. Hei, ngomong-ngomong kamu datang ke sini tengah malam. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Hei. Kenapa aku belum mati kelaparan setelah 3 hari? Lalu bukankah kamu senang dengan sia-sia? Bagaimana jika aku tidak menyemangatimu? Aku akan memberitahumu. Jiaying dia pergi keluar. Hei, dia membawa kunci ini bersamanya. Mulai sekarang, hanya yang membawakanmu makanan. Jika kamu ingin keluar. Hei, kamu harus menunggu. Hahaha, tidak apa-apa. Aku tidak perlu bekerja di siang hari. Kamu tidak perlu berdesak-desakan di gubuk malam hari. Aku tinggal di kamar sendiri. Ini seperti kehidupan peri. Aku masih harus berterima kasih padamu. Wanian, apakah kamu sudah mendapatkan makanan? Ya. Lihatlah kakak Mao Sheng. Ini disiapkan langsung oleh koki. Dan anggurnya. Enak sekali. Oke. Pelan-pelan. Oh sayang, tempat ini masih bisa minum. Tidak apa-apa. Hei gadis, minum juga. Saya tidak minum, saya melakukan kesalahan terakhir kali. Sekarang ketika datang ke minuman keras. Kulit kepala saya mati rasa. Tidak apa tinggal di sini. Aturan tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar itu, akan membuat kesalahan kamu tahu. Kakak Mao Sheng makin palan-palan. Ada juga bakpao di sini. Oke. Ayo simpan bakpaonya. Saya akan membawanya kembali untuk lulusan makan. Sejak datang ke pulau. Tidak pernah cukup. Hei Moniang, saya pergi dulu. Lihat itu.
Pelan-pelan. Mon yang bilang akan pergi ke Putian mencari cara. Mengapa belum ada orang di sana? Mungkinkah dia tidak bisa memikirkan cara? Dia sengaja menghindari kita. Oh, Yulian. Anak itu kamu tumbuh melihatnya. Apakah dia orang seperti itu? Pasti ada kesulitan. Ayah dan kakak ipar tolong jangan menyalahkan saya. Apa yang salah saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Cepat katakan. Saya takut sesuatu terjadi. Apa masalahnya? Dia pergi ke beberapa pulau menyamar sebagai pria. Diculik oleh monster. Ketika dia pergi dia berkata, jika tidak kembali dalam 10 hari. Saya takut tidak akan pernah kembali. Biarkan aku memberitahumu kebenaran dalam 10 hari. Kamu lihat ini sudah hari ke-11. Aku khawatir dia dimakan oleh beberapa monster. Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya saat itu? Aku menghentikannya. Tapi dia menjadi dinding cahaya, menghalangi aku, lalu dia menjadi seorang pria sendiri. Berangkat saja dengan perahu. Oh, bukankah dia memasukkan dirinya ke mulut harimau? Ini dia. Hei Moniang. Anak ini baik-baik saja di mana saja. Hanya terkadang terlalu keras kepala. Sama sekali tidak memperhatikan keluarga. Apakah kamu khawatir tentang dia? Oh sayang, ayah katanya kakak ipar ini akan segera tiba di Putian. Jika kamu memberitahunya tentang ini, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Kamu cepat kembali dan rawat dia dulu. Lalu ceritakan semuanya padanya. Pergi. Benar-benar, pergi-pergi. Kamu bilang nyonya ini. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tidak menyangka ini datang begitu cepat. Moniang. Apakah kamu benar-benar pergi dan tidak akan pernah kembali? Apakah takdir kita begitu singkat? Tapi bagaimanapun juga, Tuhan, tolong berkati Moniang. Jaga dia tetap aman. Kakak ipar jangan terlalu sedih. Kakak akan sedih jika tahu. Tuan muda pikirkanlah. Mungkin ada sesuatu yang tertunda nyonya muda. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Kakak memiliki kekuatan. Dia bahkan bisa mengalahkan Putri Duyung. Bahkan jika ibu memiliki kekuatan. Tapi dia bukan peri, dia bukan Buddha. Lebih dari 1.000 pria kuat di Guangzhou Kamata diculik. Belum. Aku benar-benar khawatir tentang Moniang. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Apakah kamu pikir kakakku salah menghitung hari? Nenek muda yang membawa keberuntungan. Dia punya kekuatan. Pasti bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan dan membunuh Cheng Xiang. Bocah nakal. Lebih dari sebulan di kandang besi. Sangat nyaman UPS. Aku bilang Jiaing, kenapa kamu kembali begitu cepat? Kupikir kamu mati di luar dan tidak bisa kembali. Aku baik-baik saja di kandang. Tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, tidak ada kekhawatiran setiap hari. Orang-orang membawakan saya makanan dan minuman. Aku hidup sangat bebas. Hei anak ini seperti batu di lubang. Kamu tinggal dan tidak bekerja. Biarkan aku memberimu makan gratis. Mimpi saja. Seluruh lokasi konstruksi, kandang yang lebih aman dari hukuman mati. Kamu ingin mendominasi untuk waktu yang lama. Bukankah kamu bermimpi menikahi istri di siang bolong? Kamu juga kunci kandang besi. Bukan kunci brankas. Bukankah aku lupa di mana kamu mengambilnya? Buka pintunya. Suruh dia bekerja. Kamu buka pintunya. Hei hei hei. Jangan buka. Hei, aku belum cukup tinggal. Hei. Oh sayang, ini bukan milikku, ini tidak bisa buka, tidak bisa buka, tidak bisa buka, tidak bisa buka, tidak bisa buka. Kamu tidak bisa menghilangkan mantra. Bekerja kunci ini adalah jimat. Tidak akan berkarat selama 1000 tahun. Hahaha, keluar. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku tidak bisa keluar setelah duduk lama. Semua ini karena kamu bodoh. Aku akhirnya menangkap seseorang. Kamu mengambil kuncinya. Bukankah ini lumpuh?
Kamu lumpuh. Aku hanya butuh istirahat. Kamu membawanya ke lokasi konstruksi. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku sekarang. Kenapa kamu membawaku? Kamu mengambil kuncinya. Kamu terbang bersama Om Pak. Kalian berdua bawa dia kembali. Ayo hei hei. Cepatlah hei 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 hei. Nah cepatlah. Hei 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 hei. Pedang-pedang. Kasih dia lagi 50 kg. Timbang 50 kilo. Cepatlah. Apa yang kamu lakukan? Sakit sekali. Hahaha. Sekarang kamu tahu. Aku ingin kamu mengambil kuncinya. Ahahaha. Oh kalian berdua. Anak ini juga tidak gemuk. Bagaimana matinya? Aku bilang nak kenapa kamu begitu berat? Yah cepatlah. Lalu angkat. Lalu angkat. Oh sayang. Nak aku tidak percaya. Jalankan pedang dan kansai semangat. Mengunci semangat dengan pedang. Lebih fokus. Lebih menekankan. Lebih menekankan. Bisakah aku tidak tenggelam? Aku tidak bisa bergerak. Mengapa kamu tidak mencoba melumpuhkan satu juga? Jangan banyak bicara. Cepatlah. Cepatlah. Ah sayang. Ini tidak baik. Apa yang salah? Dua kakek. Namifu membuat masalah di dermaga. Apa yang salah mereka tidak ingin hidup lagi? Ada seorang warga sipil. Dia sakit parah. Kami mengikuti maksud dari dua keluarga. Apakah kamu akan menaruhnya di kapal dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan? Kami baru saja naik kapal. Orang-orang itu akan tahu. Mereka datang ke dermaga dan suasana sangat ramai dan berisik. Kamu tidak akan menyerah. Dia memaksa kami untuk membawanya kembali untuk diobati. Kalau tidak mereka semua akan melompat ke laut. Ah sial. Tidak bisa dibalikan. Aku tidak ingin hidup lagi. Ayo bungkus mereka. Ayo. Kamu lihat itu. Lihat baik-baik. Ayo pergi. Jia ye. Lihat dia lari. Berhenti. Berhenti untukku. Berhenti. Dia terbang jadi dia penyihir itu. Hahaha. Apakah itu benar-benar Lin Moniang? Dia mengurungku selama 10 hari. Aku mengurungnya selama lebih dari sebulan. Ahahaha. Karma. Aku akhirnya membalas dendam. Hahaha kamu masih tertawa. Ini akan menjadi masalah besar. Lihat itu, lihat itu. Itu Moniang. Kamu sudah tahu. Kakak ipar. Moniang, Kakak ipar aku kembali Moniang. apakah itu benar-benar kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Ini aku ayah. Ayah. Ayah Moniang sudah kembali. Ayah. Ayah, Ibuku. aku kembali. Benar-benar kamu. Itu aku. Kamu lari kemana selama ini? Baiklah. Pulang saja. Pulang saja. Warga desa semua memikirkanmu. Apa ayah baik-baik saja? Ngomong-ngomong bagaimana dengan warga desa? Aku ada hal penting yang harus dilakukan. Aku ingin berbicara dengan semua orang. Oke cepat. Pergi dan undang semua warga desa untuk datang. Oke. Semua orang harus tenang. Sekarang kakak ketiga Lu, kakak Mao Sheng, dan yang lainnya masih hidup. Dan mereka tidak hanya melakukan kerja keras, lelah. Semua yang lain baik-baik saja. Ibu kamu sangat baik hati. Oh syukurlah, terima kasih Tuan Long. Anak ketigaku akhirnya hidup. Ya. Mu Niang, apakah kamu benar-benar Dewi? Kabar baikmu. Seluruh keluarga kita memiliki sesuatu yang dinantikan. Ya. Ya Moniang. Terima kasih. Hei Moniang. Sekarang kamu tahu di mana mereka. Mengapa tidak membawa mereka kembali?
Kakak ipar, bukan aku tidak menyelamatkan mereka. Hanya saja pulau tak bernama ini jauh dari daratan. Aku tidak bisa memastikan lokasi pasti pulau tak bernama sekarang. Plus, bukan hanya orang-orang sebesar kita yang dijarah kali ini. Ada juga banyak orang asing. Total ada sekitar 7 atau 8.000 orang. Untuk benar-benar menyelamatkan mereka semua, kapal Guangda akan menyiapkan ratusan kapal. Dan orang-orang yang terbang di ombak menunggu di sana. Kita tidak bisa bertindak gegabah agar tidak mengejutkan ular. Ya. Oke. Sejak mereka tahu bahwa Husan Maosheng masih hidup, semua orang lega. Ya, selalu ada jalan. Aku hanya aneh. Seberapa besar proyeknya? Mengapa kamu perlu menangkap begitu banyak orang? Skala proyeknya sangat besar. Seperti istana. Tapi aku juga tidak mengerti, siapa sih yang mau membangun istana sebesar itu? Ceritakan padaku tentang itu. Lagi pula, bukankah Jiayu dan Jiaying yang melakukan ini? Itu pasti yang mereka lakukan. Mengapa Jiaying dan Jiayu menginginkan rumah sebesar itu? Apalagi dengan kemampuan mereka berdua. Tidak mungkin menculik banyak orang seperti itu. Itu pasti perbuatan monster di Istana Naga. Ya. Tapi aku masih belum bisa memastikannya. Bagaimanapun juga, lagi pula tidak ada cara lain. Pasti tidak bisa diselamatkan. Tentu saja akan ada, tapi butuh waktu. Kali ini aku menyamar sebagai pria dan menyusup ke pulau tanpa nama. Begitu masuk ke pulau itu, aku langsung dikurung dalam sangkar oleh segel keluarga selama lebih dari sebulan. Angin bertiup kencang. Aku benar-benar tidak mendapatkan kabar apapun sama sekali. Oh ya. Monyang sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku sudah berusaha keras. Ya. Oh ya. Yang terpenting sekarang adalah mengetahui bahwa mereka masih hidup. Dan istana ini bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam waktu singkat. Kita harus segera memikirkan cara yang lebih aman. Benar. Itu benar. Kita tidak bisa begitu saja bermalas-malasan dan takut pergi ke laut. Hari-hari ini harus dilewati juga. Betul kan? Betul. Sekarang kita sudah tahu, mereka hanya menculik pemuda. Kita masih bisa pergi memancing. Hanya saat pergi ke laut, berpakaianlah sebagai wanita atau orang tua. Hei, iya. Monyang, ini ide yang bagus sekali. Sekarang kita bisa mencari nafkah di laut lagi. Ya, hahaha. Semua orang harus lebih berhati-hati saat pergi ke laut di